Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 11 Agustus 2025. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Clara Perawan. Clara adalah putri bangsawan yang lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli tahun 1194. Ketika dewasa, ia sangat tertarik dengan kisah hidup seorang suci, yakni Fransiskus Assisi, yang meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Tuhan secara total. Clara bertanya dalam dirinya, kenapa sih cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang perempuan? Melalui bimbingan rohani dengan Fransiskus, Clara membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskan. Di usianya ke-18 tahun, dengan kesadaran bebas, ia meninggalkan kastil megah yang menjadi rumahnya. Ia menuju ke gereja Ratu Para Malaikat di Pontificaunla. Di gereja inilah Clara menerima jubah kasar yang menggantikan pakaiannya yang indah. Keluarganya datang menemui Clara dan membujuknya agar ia kembali pulang. Namun Clara menolak dengan tegas. Agnes, adiknya Santa Clara, malah mengikuti jejak sang kakak untuk membaktikan hidupnya juga bagi Tuhan. Kisah yang sangat luar biasa adalah suatu hari biara Clara diserang oleh pasukan Raja Frederick II. Saat itu Clara yang sedang sakit bergegas ke kapel dan ia mengambil monstran yang ditatakan sakramen Maha Kudus. Sungguh ajaib. Para serdadu itu segera mundur dengan teratur. Clara memimpin ordo yang dikenal dengan sebutan Ordo Suster-Suster Claris selama 40 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander keempat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ya, saya mengikuti perayaan Ekaristi, cuman yang mimpin bukan saya hadir sebagai umat. Ketika kantong persembahan diedarkan, umat di sebelah saya karena mengenali saya sebagai pastor, ia lompati kantong persembahan itu langsung ke umat yang lain sehingga saya terlewat. Lalu saya bilang, sini. Saya mau juga persembahan, mau kolekte juga. Lalu
Umat itu ngomong pada saya, "Romo, kok Romo kolekte sih?" Saya bilang kepada ibu itu, "Ibu, Tuhan Yesus saja bayar pajak untuk bait Allah. Masa saya pengikutnya tidak mau kolekte?" Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bagus namun terkadang terlewat untuk direnungkan. Yesus bukan hanya bicara soal kewajiban sebagai warga negara untuk bayar pajak kepada kaisar. Kini Yesus dihadapkan dengan seorang pemungut pajak bait Allah. Pajak ini dipungut setahun sekali terhadap laki-laki berumur di atas 20 tahun untuk digunakan sebagai biaya pemeliharaan bait Allah. Pada zaman Musa, pajak ini disebut uang pendamaian karena nyawa umat terhindar dari tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung itu. Dan pada masa Raja Yoas, pajak ini dikumpulkan untuk membangun kembali bait Allah. Di zaman Yesus, pajak ini menjadi wajib bagi semua orang Yahudi yang sudah dewasa. Lepas dari perdebatan siapa yang seharusnya menjadi wajib pajak, Yesus mengajarkan para muridnya agar jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Batu sandungan atau menjadi duri dalam daging, menjadi toksik dengan menolak membayar pajak bait Allah. Yang menarik dalam kisah hari ini adalah Yesus meminta kepada Petrus untuk menangkap ikan. Dan ikan yang ditangkap itu di mulutnya akan ditemukan uang 4 dirham untuk membayar pajak bagi Yesus dan bagi Petrus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya kira dapat disimpulkan ya, Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan kita. Nggak perlu khawatir, selama kita masih mau berjuang dan berusaha, Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Ketika harus membayar pajak bait Allah, dan Yesus tidak punya uang, namun Allah bekerja dan mencukupkan itu semua. Terkadang dalam hidup ini, kita pun diliputi dengan banyak hal kekhawatiran akan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan khawatir, tetap berjuang dan berusaha. Allah pasti mencukupkan untuk kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.